Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, rekan guru, kawan-kawan yang ada di Yayasan Al-Bayan Bina Insani, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbagi tutorial tentang menyusun jadwal pelajaran menggunakan aplikasi ASC Timetables ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di dalam kegiatan belajar mengajar yang berada di Yayasan Al-Bayan Bina Insani, baik SDIT, SMP Plus maupun SMA Plus, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga bagi sahabat kawan guru yang menyaksikan video ini. Baiklah kawan-kawan, kita langsung saja tentang menyusun jadwal pelajaran menggunakan aplikasi ASC Timetables. Mungkin untuk selanjutnya disebut Timetables saja ya. Ini ada dalam kesempatan ini kita akan bagi di dalam beberapa subbab ya, ada 4 subbab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian langkah-langkah menyusun jadwal pelajaran, yang ketiga memilih alat bantu atau software dan instalasi, dan yang keempat menyusun jadwal dengan timetables. Kita ke pendahuluan. Ini menyusun jadwal ini merupakan kegiatan kurikulum ya, yang dari dalam pengorganisasian yang biasanya dibuat oleh Wakakur atau di SD ya, kalau yang sudah ada wakil urusan kesiswaan, urusan kurikulum, atau mungkin seksi kurum di SMP, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA. Dan jadwal pelajaran ini merupakan pedoman bagi guru dan siswa, sebab di dalam jadwal ini menjabarkan seluruh program pengajaran di sekolah ya. Dengan melihat jadwal, kita bisa melihat mata pelajaran, kemudian kapan diajarkan, terus kelasnya, dan juga siapa gurunya. Ini menyusun jadwal ini cukup rumit. Mungkin bagi yang sudah pengalaman nih, terutama yang secara manual ya, bagaimana menyusun papannya, menyusun kartu-kartunya, malah semakin banyak paralel kelas dan guru, itu semakin rumit, semakin pusing buatnya kita. Nah, karena pentingnya menyusun jadwal ini dan perlu ketelitian untuk mencapai tujuan tersebut tuh perlu didukung oleh software atau aplikasi ya, yang dalam kesempatan ini kita pakai Timetables nih. Nah, sekarang bagaimana menyusun langkah-langkah di dalam pembuatan jadwal pelajaran? Yang pertama adalah penyusunan struktur kurikulum nih, biasanya sesuai dengan kurikulum, dan juga jadwalnya per minggu. Contohnya ini yang saya buat contoh saja di SDIT Al-Bayan nih, contohnya ini hanya contoh ya. Ini contohnya mata pelajarannya, ini yang semuanya nih. Ini untuk kelasnya nih, paralelnya untuk kelas 1, 2, 3 sampai 6 nih ada 3 paralel nih, satu A, B, C. Nah, masing-masing ada jam-jamnya, dan ini jumlah jam per minggu. Ini perlu lihat, ini kelas 1 33, kelas 1 sampai kelas 3 33 jam pelajaran per minggu, kelas 4 sampai kelas 5 45 jam nih. Ini ada X-day atau X-school. Untuk kelas 6 nih khusus ada tambahan PUA ya, persiapan ujian akhir. Ini ada 46 jam jadi 47 jam. Ini perlu diperhatikan betul ini jumlah jam ini.
Sebab ini untuk mengecek di timetable nih, jamnya sudah tercapai belum. Nah, kemudian kita perlu lihat juga di dalam persiapan nomor 1 nih, jam-jam atau waktu-waktu yang kita tuangkan selama seminggu. Senin, misalnya Senin nih sampai 11.05 untuk kelas kecil nih ya. Senin, and untuk kelas besar nih sampai jam 14.45. Ini yang dipakai untuk jadwal. Yang berwarna ini adalah waktu-waktu kosong seperti isoma, istirahat, hari Jumat nih, seperti Jumat nih di sini sampai jam 11 saja karena di waktu untuk Jumatan. Kebetulan di Sumatera ini agak lambat dibanding dengan di Jawa ya. Di Jawanya ya karena udah waktu Indonesia Barat. Ini untuk tahap nomor 1. Sekarang kita tahap kedua dari menyusun jadwal. Ini pembagian tugas guru dengan jumlah jam masing-masing ya. Ini harus di entry ke timetable. Jadi jumlah jamnya di entry, kelasnya di entry, baru pembagian guru juga di entry. Nah, ini contohnya nih di SD atau sebagai contoh nih. Ini tugasnya di tugas guru nih. Ini contohnya. Nih saya lingkari tugas Rohmat nih 18 jam nih di reguler ya. Selain tambahan nih kita lihat nanti di timetable nya di 18 jam. Ini untuk guru-guru yang lain ya. Ini perlu diperhatikan jumlah jamnya karena ini untuk mengecek di timetable apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai berarti ada data yang salah di entry. Yang kedua, yang ketiga adalah langkah ketiga adalah penentuan hari-hari jam kosong. Mungkin bisa dicatat jam-jam kosong ini guru ini tidak bisa mengajar. Misalnya hari Jumat atau jam pelajaran tertentu seperti PUAX Day hanya di hari Sabtu. Nah, yang lainnya itu nanti di timetable disilang merah supaya tidak masuk ke jadwal tersebut ketika digenerate, ketika dimasukkan kartu-kartu itu ke dalam hari-hari atau jadwal di tiap hari. Kemudian yang keempat adalah penentuan jumlah pelajaran sekolah tiap hari per minggu. Ini seperti tadi yang di langkah nomor 2 ya, tiap hari Seninnya untuk menentukan jam atau jam-jam tertentu yang tidak boleh ada mata pelajaran, disilang nanti kita lihat caranya ya. Dan yang kelima adalah mendistribusikan jam kelas ini ke hari yang direncanakan nih, didistribusikan, digenerate. Kalau ini disebar, kalau secara manual dimasukkan ke kartu-kartu di dalam papan tulis supaya pembelajarannya atau jamnya atau jadwalnya terbentuk. Kemudian yang keenam adalah mempublikasikan jadwal. Kita share ke guru, ke siswa, dan yang lain yang memerlukan ini untuk jamnya kita. Nah, kita mulai saja. Oh ya, langkah yang ketiga adalah memilih alat bantu atau software dan instalasi. Ini alat bantu ini yang kita pakai sekarang adalah timetable atau ASC timetable ya. Dan instalasinya mungkin tidak perlu dalam waktu kesempatan ini tidak dijelaskan. Ini untuk installnya diinstal seperti biasa saja. Ini yang kita pilih adalah timetables. Untuk selanjutnya adalah penyusunan jadwal dengan timetables. Ya, yang pertama adalah menjalankan software. Nah, ini ada layar laptop kita. Nah, ini adalah software timetables yang sudah diinstal ke laptop kita. Ya. Kemudian kita klik kanan nih software ini. Klik kanan, kita buka atau open. Kita klik open atau bisa juga klik 2 kali di sini di software yang disorot. Kita open. Nah, ini tampilan awal dari timetables. Ini timetable yang saya pakai adalah tahun 2012 ya. Ada seperti software-software yang lain tiap sekian tahun sekali ada update dari software untuk menyempurnakan. Ini tahun 2012. Udah lama, sudah 10 tahun yang lalu nih.
tapi masih bisa digunakan karena untuk membeli software ini cukup mahal untuk membelinya ya. Ini tampilan awal. Kemudian, ini area kerja dari timetable. Ini timetable yang ini adalah yang 2008 yang saya buat ini, 2008 nih. Karena untuk 2012 nih file name-nya di atas di sini ya. Diletakkan di atas nih. Area kerja ini menu barnya nih, Ini menunya. Di menu ini ada main, ada file. Nih di sini main, di sini ada menu-menu, ada di toolbarnya ini ada uraian dari menu ini. Kemudian ini file name-nya, kalau yang ini 2008 ya, yang 2012 nanti kita lihat di sini. Ini area kerjanya, ini hari Senin, Selasa, Rabu. Di sini kartu-kartu akan diletakkan di sini, dan ini tempat kartu yang belum masuk ke sini letak di sini. Nah, kita lihat ya. Nih area kerja nih yang 2012 nih, ini yang sudah kartu-kartunya didistribusikan ke jam-jam yang sudah kita atur. Nih, ini main menunya, nih ada main nih, ini ada di main menu ini ada open new, nanti dijelaskan ada ini keterangannya. Ini kartu-kartu yang sudah diletakkan, ini kartu yang belum masuk, yang belum diletakkan sesuai jadwal. Selanjutnya, nah ini tadi menu bar dan toolbar nih. Menu bar nih ini isinya ya. Kemudian ini masih di menu barnya, ini file name-nya, area kerjanya, dan tepat waktu. Ini kalau yang sudah biasa dengan Office, misalnya MS Word atau Excel, ini sudah terbiasa dan hampir sama menu-menunya seperti itu. Sekarang langkah selanjutnya adalah entry data ke timetables, ke software ya. Yang pertama nih tampilan awal, kita klik membuat file baru. Nah, ini kalau membuat file baru, klik nih langkahnya, karena kita mulai dengan membuat file baru, kita klik ini. Tapi kalau sudah memperbaiki file yang kita buka lagi, ini nih file-file yang ada yang sudah saya saving di laptop nih, di disk. Nah, ini klik ini tidak muncul, tapi kita buka langsung di sini sudah seperti Office, seperti Word atau Excel ya. Kita sekarang langkah entry dari membuat file baru, kita klik membuat file baru. Nah, ini langkah 1 nih ya, udah terbuka ini. Nah, ini membuat file baru, ini langkah 1 dari 7 langkah. Ini langkah pertama. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Udah. Ke langkah kedua adalah kita ini disediakan ada di main menu nih, menu sekolahnya nih. Langkah 2, isikan nama sekolah. Nama sekolah contohnya SDITL Bayan, tahun pelajaran ini 2023 2024. Ini jumlah maksimum jam dalam sehari ini 9 jam pelajaran. Jumlah hari ini 6, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nih kita ubah misalnya bel atau periode tiap jamnya, ini bel bisa dibunyikan. Kita klik dulu sebelum selanjutnya, kita masih langkah 2, kita ubah dulu ini isi belnya. Nah, langkah 2 masih. Nah, ini kita isi namanya 1. Ini jam pertama, kodenya jam ke-1, kedua kita isikan mulai 7.40 sampai 8.15, 35 menit. Isi semuanya nih. Sampai jam ke-9 terakhir sampai 14.45. Nah, ini. Setelah itu oke. Nah, kita isi yang harinya nih, ubah harinya. Kita jangan klik selanjutnya dulu, klik ini, ubah nama. Ini muncullah, ini namanya ada 6 hari, ini Senin, kodenya Senin, dan sampai Sabtu. Kita okekan. Oke, ini masih di langkah 2. Nah, udah langkah 2 selesai. Ya.
kita klik selanjutnya. Langkah ketiga. Nih, langkah ketiga adalah klik ini pelajaran. Pelajaran ini kita entry pelajaran yang ada di sekolah tersebut dengan kode-kodenya. Nah, kita klik baru. Kalau sudah ada bisa edit, ya bisa edit. Nah, kita klik baru saja. Jangan ketik selanjutnya, kita klik baru. Karena kita mengentry data pelajaran. Kita masukkan misalnya mata pelajarannya matematik, kodenya MTK. Itu oke. Oke. Ini masih langkah 3 ya. Nih, oke, ini termasuk nih. Udah masuk. Nah, kita atur, kita di sini kita atur, klik ini, kita atur, udah tersorot kan, jam waktu kosongnya, matematik itu kapan diajarkan dan kapan tidak diajarkan. Nah, ini contoh saja. Nih, misalnya nih, udah diklik tadi muncul ini. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, matematik semuanya bisa. Kecuali tidak diajarkan di jam ke-0 nih, atau Jumat tidak ngajar nih, saya misalnya tidak ngajar karena persiapan untuk sholat Jumat ya. Nah, ini selanjutnya kita oke. Oh iya, yang ini klik yang merah-merah ini kita klik saja nih. Ini kalau diklik satu kali kita bisa lihat di sini ya. Kalau untuk jam 0 ini kita klik di sini, ini akan muncul tanda centang atau tanda tanya atau tidak. Ini tidak inappropriate ya, tidak bisa masuk di sini. Tinggal klik saja di sini. Kalau 1 jam saja, jam keempat, tinggal klik di sini ya, di kolom ini nih, di petak ini. Kalau misalnya di hari Kamis jam keempat tidak bisa diatur di sini. Kalau kita sudah atur, ini sudah selesai. Ini jam-jamnya yang merah ini berarti tidak bisa masuk di sini. Nah, kita entry semua mata pelajaran, matematik, bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya. Kita klik baru, terus seperti tadi kita atur. Setelah selesai, ini jam kosongnya tadi kan sudah di ini ya. Sudah selesai, kita selanjutnya sudah selesai ini. Ini berarti sudah di entry semua. Ini kebetulan ini sudah dimasukkan semua, sudah diatur. Ini lihat, kita bisa lihat ini jumlah Al-Qur'an nih, jumlahnya semua nih, ini jumlah jam totalnya nih. Ya. Kalau mau nambah lagi, klik baru lagi. Kita tutup. Nah, kita masuk ke langkah 4. Tadi langkah 3 pelajaran, sekarang kelas. Kita masukkan kelas. Kita klik tab baru. Yang kelas yang baru ini masih langkah 4. Masukkan kelas. Misalnya masukkan kelas 1A. Ini kodenya kelas 1A. Kelas 1A kodenya sudah. Langsung saja enter. Oke. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk kelas 1A. Kita atur juga waktu kosongnya. Artinya waktu yang tidak diisi oleh pelajaran atau pembelajaran. Kita klik waktu kosongnya. Ini misalnya kelas 1A. Kelas 1 itu hanya sampai jam ke-5. Nah, yang ke-6 kita merahkan, diklik-klik ya, nih jam ke-6-nya. Ini yang bisa diajarkan di jam ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5 nih. Oke, setelah oke. Nah, ini sudah. Ini karena sudah di entry, sudah selesai semua. Inilah jam-jam atau kelas, jumlah jam dalam kelas. Ini karena sudah dimasukkan dan sudah oke. Ini tadi seperti tadi ya kan. Kelas 1 33 jam nih sampai kelas 3. Berarti ini sudah pas. Kelas 4 sampai kelas 5 45 jam. Kelas 6 47 jam. Ini berarti kartu-kartu atau jam guru yang masuk ke sini sudah sesuai, sudah tepat ya. Kita tutup.
Kalau itu sudah dimasukkan, itu untuk ngecek ya. Sekarang langkah kelima, tadi kelas, sekarang guru. Nah, ini classroom nih. Classroom ini kita tidak buat untuk sekolah yang mengadakan moving. Ada perpindahan kelas. Mungkin di kelasnya ada dibagi dua. Biasanya ini di perguruan tinggi nih lebih dalam satu kelas, karena ada kuliah umum, ada kuliah khusus ya. Nah, karena kita di SD tidak ada moving, maka langsung guru. Kita masukkan guru, semua guru kita masukkan ke dalam. Yang misalnya nih Rohmat, kodenya RM, masukkan di entry. Ini langsung oke. Ini classroomnya kita nggak ada moving ya, langsung enter, oke. Nah, ini muncul Rohmat ya. Selanjutnya adalah tadi setelah itu kita ketik pelajarannya yang mengajar. Nih tadi ya, mana yang Rohmat nih sudah masuk, ketik pelajaran baru. Pelajaran baru. Masukkan pelajarannya. Nih. Atau setelah di ini ketik pelajaran baru, ngajar matematik di kelas 6A sebanyak 3 kali pertemuan. Nih 3 kali pertemuan double, artinya dalam satu pertemuan 2 jam. Ini bisa diatur, bisa double, bisa single, tergantung jumlahnya. Misalnya kalau matematik tuh jumlahnya 2 jam, berarti di sini 2, di sini single. Berarti 2 jam, atau 1 di sini double 2 jam. Yang penting jumlahnya 2 jam. Kalau sekarang ini dalam jadwal ini adalah 3 pertemuan double. Berarti 3 kali 2 ada 6 jam pelajaran. Ini memudahkan pengaturan double ini, single double ini. Kalau jamnya bentrok karena terhalang istirahat, misalnya 1 jam bisa 2 double, 2 pertemuan double, 2 pertemuan single. Jadi 2 kali 2 4, 2 pertemuan single, 2 kali 1 2, tetap 4 tambah 2 6 jam pelajaran. Di sini di pengaturan di sini. Ya, oke. Sudah kita masukkan. Sudah di entry di sini. Nah, inilah sudah di entry. Ini yang sudah dimasuk sini. Oh iya, kita ini juga di sini. Nah, ketika entry di sini, misalnya ngajar matematik tuh kebetulan jam di kelasnya banyak, ada 30 anak, sehingga kalau sendiri tidak atau kewalahan, didampingi guru yang lain, kita klik guru yang lain. Nah, ini contohnya di sini. Klik guru yang lain. Nah, ini muncul kita yang sudah ada, misalnya Rohmat Centeng dengan Ustadz Jul Aidil Akmal, kita centang di sini, maka berdua di kelas itu ngajarnya. Ini sudah ada di sini. Ini contoh saja, padahal sendiri ini diklik lagi aja ya, supaya sendiri nanti. Oke, sudah di entry. Ini adalah hasilnya. Ini yang jam kosongnya yang merah nih, ada di jam kosong nih ya. Ini sudah masuk di sini semua. Kita tutup saja. Oh ini Rohmat 18 jam. Ini tadi di struktur guru 18 jam. Berarti sudah sesuai ya. Entry data yang masuk sudah sesuai. Jadi kita tinggal nyusun saja nanti. Kita tutup. Ini jam-jam saya, jam Rohmat nih di hari Jumat tidak jam. Ini yang bisa mengajar, yang hijau. Ini yang abu-abu, inilah jam saya ini mengajar. Yang ada abu-abu ini. Ini untuk ngecek di jam kosong itu. Setelah kita selesai entry semua, maka file kita di save. Ketik save, boleh save as, kalau Ctrl S atau save as, save juga langsung. Ini akan meminta, karena kalau file baru
maka akan muncul nih di save-nya nih, namanya kita save jadwal pelajaran semester 1 TP 2324, ekstensinya ROS ya. Ekstensinya ini jadwal yang atau jadwal yang sudah ada ini yang mungkin yang coba-coba ada atau jadwal-jadwal yang lama. Ini kita save, nah, masuk ke dalam komputer. Sekarang langkah ke-6, kalau sudah data semua di entry, data kelas, data guru, data jumlah jam, yang pertama tadi data kelas ya, data pelajaran. Yang pertama data pelajaran apa masukkan, kemudian data kelas, kemudian data guru, kemudian gurunya mengajar di tiap kelas diatur. Nah, baru sudah selesai, tugas-tugas gurunya sudah dimasukkan ke dalamnya, kita ketik tes. Nah, ini untuk ngetes jadwal atau bisa jadwal baru tes ya. Kalau tes sukses berarti udah masuk semua. Kalau belum, ada kartu-kartu yang tersisa di sini. Kita buat jadwal baru atau tes. Nah, akan muncul start time table generation, di generate. Kartu-kartu yang ada di sini dimasukkan ke sini, di generate, lari-lari kartu ke sini. Kalau sudah masuk bersemua berarti jadwal sudah selesai. Tapi kadang-kadang ada kartu yang belum masuk di sini karena bentrok, tidak bisa digeser-geser karena bentrok dengan guru mengajar di kelas lain. Nah, itulah seninya jadwal ini. Tapi kartu masih ada di sini, tidak sebingung ketika kita secara manual. Nah, bisa digeser-geser, akhirnya bisa masuk semua ya. Biasanya guru misalnya tidak bisa ngajar di situ. Nah, kita lobby karena kita udah silang merah. Kita lobby gurunya bisa ngajar, bisa, akhirnya masuk. Atau bentrok dengan jam istirahat. Nah, kita bagi dua saja ininya ya, di pertemuannya yang biasanya 2 jam dalam satu kali pertemuan. Jadi 1 jam, jam sebelum istirahat, jam setelah istirahat. Oke, kalau ini langsung digenerate terus, hasilnya adalah ini masih langkah ke-6 ini ya, udah masuk ya. Ini hasilnya kartu-kartu sudah masuk di jadwal yang di sini. Ah, ini kartu ada yang belum masuk nih. Ini seperti ini, yang ada lagi tanda merah nih. Tanda merah ini berarti apa namanya? Di situ disilang, tidak bisa ngajar, tapi kita paksa masukkan, bisa dipaksa masukkan. Kalau ini sudah di lobby, nah ini tidak ada tanda merah lagi ya, udah bisa ngajar di sini. Ini kartu-kartu yang tidak masuk. Nah, kita cek, misalnya di kelas 1A, ini ada kosong ya, kita cek dulu ntar ya. 1A ini ada 2 jam belum masuk, 1B udah masuk semua, 1C ada nih 2 jam di sini. Di sini ada masuk, ini ada 2C nih ya. Kita cek di 1A ini apa yang belum masuk. 1A ternyata Al-Quran yang belum masuk. Kalau sudah di lobby karena nggak bisa ngajar, tapi bisa ngajar di sini gurunya. Nah, kita share saja, kita geser saja nih pakai mouse, geser ke sini. Kita geser ke sini ya. Ah, berarti sudah masuk nih, kartu-kartu yang ada di sini sudah masuk, digeser kita semua tadi di kelas 1A, 2A, 2B ini udah masuk ya semua. Oh, tadi yang 2B ya, 2B, 1A udah masuk nih, 2 sama 2C tadi di sini nih udah masuk semua. Kita selanjutnya adalah sekarang sorot nih dari 1A sampai kelas 6C. Diklik di sini, masuk kursor ke sini, terus tekan shift, bawa ke sana, sorot sampai ke bawah, diklik, klik kanan, terbuka menu ini. Supaya ini kartu-kartu tidak berubah, bergeser, misalnya tertarik atau bagaimana, karena kalau ketarik pakai ini bisa langsung lari ke sini ke tempat kartu. Kita klik nih, dikunci, raw-nya dikunci. Ya, kita kunci. Nah, hasilnya ini. Kalau sudah dikunci, ini ada tanda-tanda nih, tanda. Ini semuanya ada tandanya nih yang hitam-hitam coret ini ya. Ini berarti jadwal ini sudah dikunci.
Insya Allah nggak bergeser lagi ya kalau diklik-klik ini. Sudah selesailah jadwal kita di langkah ke-6. Sekarang langkah ke-7. Langkah ke-7 nih ya, langkah ke-6 nih, langkah ke-7 nih, di langkah ke-6. Untuk langkah ke-7 kita print ya, print atau publikasi. Ini kita print preview dulu. Klik print preview. Nah, inilah yang muncul nih di print. Ini ya, ini yang di print ini. Bisa di preview, ini jadwal kelas. Ini ada jadwal kelas, jadwal per guru, ini semuanya bisa di preview nih. Ini kebetulan ini adalah jadwal setiap kelas nih, kelas 1A. Bisa juga di preview jadwal per guru. Nih, jadwal per guru nih, saya ngajar nih di jam ke-3 ke-4. Nah, ini ngajarnya. Bisa juga jadwal semua kelas, bisa di semua kelas di preview dari kelas 1A sampai kelas 6. Ini ada 2 halaman ya. Bisa juga jadwal semua guru. Jadwal guru ini semuanya dari awal sampai akhir 40 guru ini muncul semua. Ini perlu untuk piket nih ya, jadwal di mana saja guru mengajar dan tidak, siapa yang bisa menggantikan. Seperti ini ya jadwalnya nih. Gurunya nih, ini kosong, ada jadwal ada. Yang ini kosong, berarti piket bisa mengatur siapa yang mengisi ketika tidak ada atau tidak hadir. Nah, ini setelah kita muncul ini, kita print. Print kita print, tapi sebelum kita print, kalau kita print ini bisa memakan kertas, banyak kertas. Ini adalah 1 halaman ukuran A4. Nah, kita buat ini 1 halaman 4 kelas. Ukurannya kita cek, kita klik. Nah, ini setelah diklik nih, ininya landscape bukan portrait. Kemudian 4 halaman, 4 dalam 1 halaman. Kita oke. Inilah yang muncul. Ini bisa di print. Yang di print adalah 4 kelas di dalam 1 halaman. Kita selanjutnya print. Nah, kita ketik print. Ini yang print yang ada di kantor nih, Brother. Ini namanya Brother seri D. Ini serinya. Ini apa, mau di print semuanya atau halaman tertentu? Ini untuk kelas ini ada 5 halaman. Mau yang mana kita? Kita klik OK, ngeprint seperti biasa yang kita lakukan di Office, misalnya di Excel atau di Word. Ya, setelah langkah 7 tadi sudah di print semua, kita tutup. Kita tutup nih. Kita tutup tampilan nih. Tutup, kembali ke menu ini, area kerja kita. Nah, sekarang kita perlu di file diekspor ke Excel. Nah, kita pilih bar menunya nih, file. Nah, ini file nih adalah menu-menunya nih, ekspor. Apa aja yang perlu diekspor ke Excel? Nah, ke Excel kita klik ya. Nah, ini yang kita perlu. Inilah yang bisa diekspor ke Excel. Kebetulan yang kita perlukan adalah guru yang tidak mengajar di jam itu untuk memudahkan piket siapa yang digantikan dan siapa yang menggantikan, karena gurunya itu kosong. Ini yang diperlukan di Excel. Kita print atau kita buat ke Excel, kita klik. Inilah hasilnya. Di saving nih, guru kosong ya. Ini ada 2 macam, ada available teachers kedua, yang dalam bentuk kode, ada juga yang bentuk namanya langsung. Nih namanya ya. Ini nama, kalau ini kode. Ini perlu untuk piket
siapa saja yang kosong untuk menggantikan guru yang tidak hadir. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana kalau sudah selesai ini di entry tadi ya udah, kalau kita buka baru tinggal klik nama file yang sudah kita buat. Nah, itu sudah tampil menu-menu seperti office yang kita biasa mengerjakan. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat sebagaimana kata Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia ya. Syukron jazakumullah khairan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa hubungi HP atau WA ke saya 0811751111. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.